kualifikasi status subjek hukum yang dilimpahkan ke persidangan. Bahwa pelimpahan kembali perkara pasca perbaikan dakwaan berdasarkan pasal 75 ayat 4 menginisiasi dimulainya babak persidangan baru. Bahwa penyebutan status terdakwa pada formulir surat pelimpahan perkara dan pada kepala surat dakwaan baru murni merupakan kualifikasi yuridis formal administratif untuk mendudukan subjek hukum dari tahap pra-adjudikasi ke tahap adjudikasi. Status terdakwa dalam surat administrasi pelimpahan adalah predikat posisi hukum subjek perkara di hadapan pengadilan, bukan merupakan bentuk upaya paksa fisik seperti penangkapan atau penahanan. Mengkonstruksikan status terdakwa pada lembar pelimpahan sebagai upaya paksa laten adalah kekeliruan konseptual yang mengada-ada. 4. Tuduhan kosmetik edit adalah wewenang hakim perkara pokok, bukan pra-peradilan. Bahwa pemohon mendalilkan bahwa termohon hanya melakukan perbaikan redaksional atau kosmetik edit tanpa merubah BAP atau bukti. Posita angka 13 sampai dengan 15. Bantahan yuridis termohon bahwa pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 pemeriksaan pra-peradilan terhadap permohonan secara ipso jure perkara pra-peradilan ini telah kehilangan objek. 3. Permohonan kabur. Pemohon mencampur adukan antara batalnya surat dakwaan dengan batalnya status tersangka atau penyidikan, serta mengaburkan ranah pra-adjudikasi dengan adjudikasi, sehingga permohonan pemohon menjadi tidak jelas, kontradiktif, dan kabur. 4. Tuntutan penuntut umum termohon agar hakim memutus eksepsi kompetensi absolut di awal melalui putusan sela atau penetapan memiliki dasar hukum konstruksi, doktrinal, dan jurisprudensi sebagai berikut. A. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. B. Penerapan analogi pasal 156 ayat 1 KUHP lama dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP baru. C. Prinsip hukum acara tentang kompetensi absolut, doktrin hukum acara analogi pasal 134 HIR atau pasal 162 RPG. Keberatan mengenai kompetensi absolut menyangkut wewenang kekuasaan kehakiman. Secara doktrin, hakim karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili segera setelah ia mengetahui bahwa objek yang digugat berada di luar kewenangan pengadilan atau pra-peradilan tanpa harus menunggu seluruh tahapan pembuktian selesai. D. Batasan ruang lingkup Perma nomor 4 tahun 2016. Pasal 2 dan pasal 64 Perma nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali dan objek pra-peradilan. Perma ini menegaskan bahwa hakim pra-peradilan dilarang menguji materi pokok perkara. Jika pemohon memaksakan menguji materi pokok perkara, penuntut umum mendasarkan permohonan putusan sela agar hakim langsung menghentikan persidangan karena adanya aturan tegas dari Mahkamah Agung yang melarang pemeriksaan tersebut. Apabila hakim tunggal pra-peradilan berpendapat lain mengenai eksepsi, berikut rangkuman bantahan substansial termohon atas pokok perkara. 1. Batalnya dakwaan tidak membatalkan status tersangka. Putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 301/P.2.2026/PN Jaktim hanya membatalkan formulasi redaksional dakwaan, bukan membatalkan berkas hasil penyidikan, surat penetapan tersangka atau alat bukti. Secara hukum acara, status pemohon secara otomatis kembali menjadi tersangka yang sah. 2. Legalitas penerapan pasal 75 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Pasal 206 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 merupakan opsi perlawanan ke pengadilan tinggi jika penuntut umum menolak putusan sela. Karena termohon menerima dan menghormati catatan majelis hakim, termohon menggunakan haknya berdasarkan pasal 75 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP untuk memperbaiki dakwaan satu kali dan melimpahkannya kembali. Langkah ini 100% sah dan legal. 3. Keabsahan status terdakwa pada surat pelimpahan. Sesuai pasal 1 angka 29 Undang Nomor 20 Tahun 2025, pelimpahan perkara merupakan awal proses penuntutan baru. Penyebutan status terdakwa pada formulir pelimpahan adalah kualifikasi formal administrasi penuntutan guna menyerahkan subjek hukum ke persidangan, bukan bentuk upaya paksa atau pelanggaran HAM. 4. Tuduhan kosmetik edit dilarang diuji di pra-peradilan. Pengujian apakah perbaikan dakwaan bersifat material atau sekedar perbaikan redaksional merupakan substansi pembuktian perkara pokok. Berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2016, hakim pra-peradilan dilarang keras menguji materi substansi surat dakwaan. Berdasarkan seluruh fakta hukum, landasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2025 tentang KUHP, doktrin dan jurisprudensi serta analisis yuridis di atas, termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara aku untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Memawi dalam eksepsi A. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi termohon. B.
Memutus terlebih dahulu eksepsi kompetensi absolut melalui putusan sela atau penetapan sebelum melanjutkan pemeriksaan pembuktian. C. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan CQ Hakim Pra Peradilan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon. D. Menyatakan permohonan pra peradilan pemohon gugur demi hukum atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pra peradilan pemohon tidak dapat diterima. 2 Romawi dalam pokok perkara. A. Menolak permohonan pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. B. Menyatakan tindakan termohon dalam menerbitkan surat pelimpahan perkara nomor B garis data 5645 garis miring APB garis miring sel garis miring EO.2 garis miring 07 garis miring 2026 tertanggal 27 Juli 2026 berdasarkan pasal 75 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. C. Menyatakan status hukum pemohon sebagai tersangka yang dilimpahkan kembali menjadi terdakwa adalah sah demi hukum.